mean, it's simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A Biokimia 2 yang beranggotakan saya Ahmad Syafiq Razan. Saya Diana Nisa. Saya Ananda Elga Pratiwi. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai katabolisme asam amino. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam amino. Materi singkat. Katabolisme adalah proses alami di dalam tubuh untuk menghasilkan energi yang memungkinkan tubuh bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Katabolisme memecah molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Salah satunya adalah energi atau kalori. Reaksi anabolisme kemudian menghasilkan molekul atau zat yang lebih besar menggunakan bentuk sederhana ini. Katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. Gugus amino kemudian dapat dibuang dalam sintesis urea. Kerangka karbon yang dihasilkan kemudian didegradasi untuk membentuk satu atau lebih dari 7 produk metabolisme yang mungkin. 7 produk metabolisme yang mungkin tersebut adalah asetil-CoA, asetoasetil-CoA, pirufat, alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, fumarat, atau oksaloasetat. Hal ini tergantung pada kebutuhan metabolisme hewan saat ini. Molekul-molekul ini digunakan untuk mensintesis asam lemak atau glukosa atau untuk menghasilkan energi. Asam amino yang terdegradasi menjadi asetil-CoA atau asetoasetil-CoA disebut dengan ketogenik karena dapat diubah menjadi asam lemak atau badan keton. Kerangka karbon dari asam amino glukogenik yang didegradasi menjadi pirufat atau zat antara siklus asam sitrat kemudian dapat digunakan dalam gluconeogenesis. Sebagian besar asam amino ini bersifat glukogenik. Objek atau sampel yang digunakan. Yang pertama materi katabolisme asam amino dan yang kedua yaitu video penjelasan. Prosedur proyek. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai katabolisme asam amino. Yang kedua, jelaskan materi proses katabolisme asam amino. Yang ketiga, videokan pada saat penjelasan materi tersebut. Dan yang keempat, yaitu edit video yang telah direkam dengan semenarik mungkin. Pembahasan. Katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. Gugus amino kemudian dapat dibuang dalam sintesis urea. Pemutusan gugus alfa amino dari asam alfa amino melibatkan 2 jenis reaksi biokimia yaitu transaminasi dan deaminasi oksidatif. Reaksi ini berlangsung secara reversibel. Langkah pertama dalam katabolisme sebagian besar adalah asam L-amino. Setelah mencapai hati adalah penghilangan gugus alfa-amino yang dipromosikan oleh enzim yang disebut dengan aminotransferase atau transaminase. Dalam reaksi transaminasi, gugus alfa-amino ditransfer ke atom alfa-karbon dari alfa-ketoglutarat, meninggalkan analog asam alfa-keto yang sesuai dari asam amino. Dalam reaksi ini, tidak akan mengalami kehilangan gugus amino atau deaminasi bersih. Hal ini dikarenakan alfa-ketoglutarat menjadi aminasi saat asam alfa-amino mengalami deaminasi. Efek dari reaksi transaminasi adalah untuk mengumpulkan gugus amino dari berbagai asam amino dalam bentuk L-glutamat. Glutamat kemudian berfungsi sebagai donor gugus amino untuk jalur biosintetik atau untuk jalur ekresi yang mengarah pada eliminasi produk limbah nitrogen. Dalam banyak reaksi aminotransferase, alfa-ketoglutarat adalah akseptor gugus amino. Semua aminotransferase memiliki gugus prostetik yang sama dan mekanisme reaksi yang sama. Gugus prostetiknya adalah pyridoxal fosfat atau PLP, bentuk koenzim dari pyridoksin atau vitamin B6. Pyridoxal fosfat atau PLP ini tidak mewakili fungsi koenzim yang biasa. Peran utamanya dalam sel adalah metabolisme molekul dengan gugus amino. Pyridoxal fosfat berfungsi sebagai pembawa perantara gugus amino di tempat aktif aminotransferase. Pyridoxal fosfat mengalami transformasi reversibel antara bentuk aldehidnya, pyridoxal fosfat yang dapat menerima gugus amino dan bentuk aminanya
dan piridoksal fosfat yang dapat menyumbangkan gugus aminonya ke asam alfa keto. Piridoksal fosfat umumnya terikat secara kovalen pada sisi aktif enzim melalui ikatan aldimin atau basa skip dengan gugus alfa amino dari residu lisin. Piridoksal fosfat memainkan peran kimia yang sama dalam setiap reaksi ini. Ikatan pada karbon substrat terputus, menghilangkan baik proton ataupun gugus karboksil. Pasangan elektron yang tertinggal pada karbon akan membentuk karbanion yang sangat tidak stabil, tetapi piridoksal fosfat memberikan stabilisasi resonansi zat antara ini. Struktur PLP yang sangat terkonjugasi atau penyerap elektron memungkinkan delokalisasi muatan negatif. Katabolisme selanjutnya adalah degradasi 20 asam amino. Asam amino yang dikatabolisme memiliki jalurnya masing-masing. Katabolisme asam amino yang melibatkan pirufat adalah alanin, serin, glisin, sistein, dan treonin. Katabolisme asam amino yang tidak melibatkan pirufat adalah lisin, triptofan, tirosin, fenilalanin, dan leusin. Katabolisme asam amino yang melibatkan alfa-ketoglutarat adalah glutamat dan glutamin, arginin, prolin, dan histidin. Katabolisme asam amino yang melibatkan suksinil-CoA adalah metionin, isoleusin, dan valin. Dan katabolisme asam amino yang melibatkan oksaloasetat adalah aspartat dan asparagin, serta isoleusin dan valin. Kesimpulan. Yang pertama, katabolisme adalah proses alami di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Yang kedua, katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. Yang ketiga, pemutusan gugus asam amino melibatkan dua jenis reaksi biokimia, yaitu transaminasi dan deaminasi. Yang keempat atau yang terakhir adalah katabolisme asam amino memiliki 5 jalur, yaitu melalui pirufat, tidak melalui pirufat, melalui alfa-ketoglutarat, melalui suksinil-CoA, dan melalui oksaloasetat. Baiklah, itu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.